Pernikahan impian. Seorang itu sedang termenung di tepi sungai. Pikirannya melambung menuju alam khayalan. Ia sedang memimpikan mengarungi pernikahan yang penuh dengan kebahagiaan. Hidup berdua dalam balutan keromantisan. Hidup bersama seperti para selebgram, berduaan berjalan di pinggir pantai. Jalan-jalan lintas negara dan tak lupa bikin vlog supaya dunia tahu bahwa ia sedang bahagia. Hal-hal yang terlihat indah. Hanya saja, apabila hari ini mimpi pernikahan kita hanya tentang hal-hal seperti itu, maka mungkin kita belum sampai kepada kisah percintaan dua insan yang ingin mengubah arah peradaban. Mereka menikah bukan hanya sebagai jalan menuju kebahagiaan, tapi juga jalan meluaskan kebermanfaatan. Jalan menuju surga dan untuk berkhidmat kepada agama. Bukan hanya pernikahan yang berlandaskan cinta, tapi juga cita-cita. Pernikahan yang darinya mampu mengubah arah peradaban. Seorang penguasa wilayah Tikrit bernama Najmuddin Ayyub ditawari saudaranya untuk menikahi anak seorang sultan yang cantik dan menawan saat itu. Namun, Najmuddin Ayyub menjawab bahwa wanita itu tidak cocok untuknya. Lantas, saudaranya bertanya tentang wanita seperti apa yang cocok dengannya. Najmuddin Ayyub menjawab tegas, "Aku menginginkan istri yang soleh yang bisa menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan anak-anak dia tarbiyah dengan baik hingga jadi pemuda dan kesatria serta mampu mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin." Walaupun hidup di wilayah Tikrit, Irak yang jaraknya begitu jauh dari Baitul Maqdis, hati dan pikiran Najmuddin Ayyub senantiasa dekat dengan Baitul Maqdis. Oleh karena itu, segala impiannya termasuk soal pernikahan ia curahkan untuk kebebasan Baitul Maqdis. Namun, Najmuddin Ayyub bermimpi menikahi seorang istri yang soleh dan melahirkan kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin dari jajahan pasukan salib. Hingga pada satu waktu ketika ia sedang bersama seorang syekh, datanglah seorang gadis biasa yang berasal dari kampung. Saat gadis kampung itu ditanya oleh syekh, kenapa ia menolak pinangan laki-laki yang tampan dan juga mapan? Gadis itu menjawab bahwa laki-laki seperti itu tak cocok dengannya. Lantas syekh bertanya, "Laki-laki seperti apa yang kau mau?" Dari balik tirai, gadis itu menjawab, "Aku ingin seorang pemuda yang menggandeng tanganku ke surga dan melahirkan darinya anak-anak yang menjadi kesatria yang akan mengembalikan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Dia cocok untukku." Impian yang sama persis dengan apa yang Najmuddin impikan. Maka tanpa ragu ia berdiri, lalu ia meminta kepada syekh untuk dinikahi dengan gadis itu. Sungguh gayung bersambut, satu tujuan yang akhirnya dipertemukan dalam perjalanan. Hingga akhirnya pernikahan mereka melahirkan seorang putra bernama Yusuf bin Najmuddin al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan nama Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi merupakan tokoh yang berperan dalam membuka gerbang Baitul Maqdis. Masya Allah, benar-benar bahwa apabila impian akhirat kita ikhlas karena Allah, maka pasti akan datang pertolongan Allah. Semoga kita tak sekedar menikah untuk melepaskan kesendirian, tapi menikah dengan harapan bisa turut mengubah arah peradaban. Berjalan berdampingan, menghabiskan sisa perjalanan dengan mengharapkan surga sebagai ujungnya dan kebermanfaatan sebagai jembatannya. Indah niat pernikahan yang dibangun atas dasar iman, cinta, dan cita-cita. Nah, pada masanya nanti, setiap dari kita punya episode patah masing-masing hingga langkah tertatih, semangat meredup, dan betapa hidup membanting kita begitu keras. Pada jalan-jalan sunyi, kita mencoba mencari arti. Pada masa lalu, kita mencoba menambahkan diri. Pada Allah, kita akhirnya kembali. Kita pernah sepi, tapi bukan berarti kita mati. Kehidupan kita pernah getir, tapi bukan berarti kita berakhir. Pada masanya nanti, akan ada seseorang yang bersedia menemani langkah-langkah kita. Kita akan pergi walaupun kehidupan membanting berkali-kali. Ia yang bersedia bersama hingga akhir, hingga maut memisahkan dan surga menjadi pelabuhan akhirnya. Bersabarlah sebentar lagi, jikapun tak akan mendapati seseorang seperti itu di dunia, sungguh tiada yang mampu menandingi kebahagiaan jika surga telah menjadi akhir pencarian kita.